Pas ngelihat Kang Thoyib di dalam, pocong di sono udah nongol aja. Itu ilernya iler api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Pendekar Malam, balik lagi sama gue Dadan. Malam hari ini si Akang bakal nyeritain tentang pengalamannya diminta tolong orang yang ingin berhenti dari pesugihan karena tidak ingin anaknya menjadi tumbal. Oke, sebelum dimulai gue mau nanya kabar si Akang dulu. Gimana kabarnya Akang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya Kang ya? Sehat-sehat. Oke, tadi ini judulnya Akang diminta nanganin orang yang pengen tobat dari pesugihan agar anaknya nggak dijadiin tumbal kan. Iya. Boleh Kang diceritain Kang, kita pelan-pelan aja sambil ngerokok. Iya kan, jadi awalnya itu kan dari anak murid ini kakak seperguruan Akang. Dari anak murid kakak seperguruan Akang ini lagi nanganin orang yang pengen tobat dari pesugihan. Dia melaksanakan pesugihan pocong. Dia datang ke rumah gurunya, termasuk kakak seperguruan Akang, karena di situ mungkin udah gak ada yang kuat kan. Dia datang ke rumah Kang Thoyib telepon. Setelah telepon panjang lebar segala, Kang Thoyib ngebel Akang, telepon Akang baru datang dari suatu tempat. Setelah Kang Thoyib telepon, dia nanya, "Din, ada di mana?" "Alhamdulillah Kang, baru sampai rumah." "Oh, besok tolong di sini ikut Akang nanganin orang yang pengen tobat supaya anaknya ini gak jadi tumbal, karena dia pengen benar-benar tobat. Dan keduanya ini supaya anak perempuan yang sisa satu ini jangan sampai jadi tumbal. Ini di mana? Ntar kumpul aja di rumah Kakang," kata Kang Thoyib. "Dan lu jangan sampai lupa bawa pekakas yang dari guru, yang diamanahin untuk setiap murid itu dikasih semua dari guru. Dan itu pun untuk jaga-jaga." Iya. Setelah itu Akang sholat dulu. Setelah sholat sunnah 2 rakaat, Akang ingat dapat isyarah suruh ganti lampunya semua. Akang telepon Kang Thoyib. "Assalamualaikum Kang." "Waalaikumsalam. Kang, tolong kalau masih ada orangnya di situ, masih ada Teh Indahnya di situ, tolong bilangin sama Teh Indah, rumah semua itu harus diganti lampunya pakai lampu yang 5 watt. Yang merah. Ya, yang merah, lagi zaman masih lampu merah itu kan kebanyakan." Iya. "Oh yaudah Ge, kalau kayak begitu ntar disampein sama Teh Indah langsung telepon si Indah, telepon ke sana." "Oh, siap kalau kayak begitu." Oh, itu lokasinya kondisinya itu Akang pas nggak lama ditelepon sholat dulu langsung sholat. Langsung sholat sunnah 2 rakaat. Kita minta sama Allah petunjuk dari Allah. Besoknya berangkat jam 1 jam 2-an Akang berangkat ke rumah Kang Thoyib. Terus sampai rumah Kang Thoyib kita ngobrol lah di situ. Siang gitu Kang. Itu siang. Karena kita nungguin dari pihak keluarganya. Teh Ida udah sampai rumah Kang Thoyib. Kita berunding dulu dah. Ini bukan berunding masalah harga. Karena kita berunding di sini kan nanya dulu seluk-beluknya itu kan seperti apa. Kejadian di rumahnya itu dan rumahnya ini ngadep kemana-kemananya itu kan kita tanya dulu nih. Karena yang seluk-beluk tahu rumahnya itu kan Teh Indah nih, karena udah nanganin. Ngobrol di sini. "Teh Indah, kita pesen sama Kang Thoyib kemarin itu kan pas waktu Kang Thoyib telepon. Udah diganti semua belum?" "Udah. Ini orangnya juga lagi di perjalanan," katanya, "satu keluarga." Setelah nggak lama kita ngobrol biasa juga di situ, datanglah keluarganya. Satu keluarga nih. Si pelaku, istrinya, sama anak yang mau ditumbalin ini, yang bakal mau jadi tumbal. Ngobrol, "Bu, kita kan di sini tok satu minta benang.
benang 7 warna yang harus diiketin ke anak ibu, dan 1 kain putih dari kerudung si ini anak. Oh yaudah pak, ntar kita siapin di sana aja. Enggak harus sekarang sih. Itu Kang Toib masih diem. Setelah ini Kang Toib nanya, udah datang nanya, kenapa kamu mau berhenti ngelaksanain pesugihan ini? Ceritalah istrinya dulu nih, Kang, kita nggak mau anak kita jadi korban lagi pesugihan yang dilaksanain sama suami kita. Tak aja hati Kang. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Bapak ini bener mau berhenti apa karena kasihan doang sama anak? Dan anak bapak ini yang udah ditumbalin itu berapa? Itu nggak berani jawab suaminya. Itu istrinya yang jawab. Itu anak kita punya 7, Kang. Perempuan 3, lelaki 4. Ini diam dulu Kang Toyib, dia ngejelasin. Dan cara matinya itu seperti apa? Itu ngedadak semua yang diambil, Kang, kata si istrinya. Iya. Di sini. Berarti sisa 1 ini nih, yang anak bontot ini berarti. Ini ngejalanin pesugihan ini udah berapa tahun? Dari anak pertama, coba hitung dulu. Anak pertama kan udah punya istri, belum punya anak. Kedua udah punya istri. Ketiga baru mau calon. Itu semua meninggal. Termasuk di sini sama Mantunya juga kan? Mantunya jadi korban. Mantunya jadi korban. Setelah pikir-pikir di situ kebimbangan, benar-benar kebimbangan dari istrinya ini, makanya dia di sini pengen bener-bener lebih baik harta ini habis, pokok utamanya anak yang sisa 1 ini, dari 6 bersaudara ini sisa 1 jadi 7, sebisa mungkin harus selamat. Dan tiba-tiba bapaknya nangis. Kang, saya benar-benar nyesel ngelaksanain seperti ini. Nyatanya kita anggap pesugihan kita yang kita laksanain mengumpulkan harta untuk keluarga, untuk anak, untuk istri, sementara anak kita semua habis sisa 1 ini. Habis sisa 1. Terus bapak ini pengennya gimana? Sebisa mungkin tolong selamatin anak kita. Tolong ini. Kita udah cari tukang syariat kemana-mana, disebutnya udah habis lah ratusan juta. Waduh. Itu sampai manggil itu udah. Ya maaf di sini. Iya. Sampai manggil tukang syariat yang udah disebutnya udah dimasuk inilah televisi. Udah terkenal lah. Udah ada nama disebut. Iya. Itu terus bisa ini enggak di sini kekabul enggak sehingga anak ini selamat? Bukannya selamat, Kang, kata si bapaknya itu kan. 2 orang meninggal di tempat. 2 orang meninggal di tempat. Berarti udah banyak banget nih, Kang. Itu kalau nggak salah menurut 8 sama Teh Indah. 8 orang yang nangani. Yang 2 ini meninggal. 1 dari pulau, kedua dari 1 daerah, itu daerahnya daerah Jawa. Yang dari Jawa meninggal di mobil pas waktu pulang. Yang dari pulau meninggal pas di rumah si ini, pelaku pesugihan itu. Karena dia yang cerita sehingga kita tahu. Setelah itu disuruh ngopi di sini kan sama Kang Toyib. Udah setelah ngopi teh segala kan, minum susu kan anaknya makan. Iya. Dari situ gimana Din, kata Kang Toyib. Kang Toyib masuk dalam ngambil sorotongnya yang dari guru, langsung udah kalau kayak begini jangan lama-lama. Akang udah ngegulung benang yang udah kita khususin segala, langsung udah kita bawa. Setelah kita berangkat jalan di sini, sepertengah perjalanan Akang posisi di belakang sama Teh Indah sama supirnya. Di sini. Di depan itu anaknya sama si RT RW
sama adanya lurah Mobil yang di depan ini. di depan itu. Iya. Jadi Kang Toyib sama si pelaku pesugihan ini ada di tengah. Tengah. Di tengah. Mm. Setengah perjalanan, wah, kalap kita udah kalap. Apa itu? Gue itu meledak semua ban. Nyatanya si supir Teh Indah ini, Iya. itu ngeliat pocong tingginya itu kayak tiang listrik Di atas kap mobil itu. Teh Indah yang lihat. Teh Indah terusnya sama supirnya ini yang lihat jelas. Itu berdiri jelas katanya. Iya. Itu tingginya itu setiang listrik. Akang nggak ngeliat, Oh, Akang nggak ngelihat. enggak. Akang fokus. Fokus khususan terus soalnya di Iya. jalan itu. Yang dikhawatirin ngantem di jalan. Iya. Udah Akang mah dar di dura aja hati. Wah. Berhenti, stop, langsung ganti sebelah. Ambil dari serep yang dinaikin sama Akang. Iya. Kedua yang dinaikin sama anaknya. Iya. Masih kempes aja. Pas ngelihat ke samping itu sama pelek-peleknya hancur. Itu sama pelek-peleknya. Ganas ini. Itu bener-bener ganas itu. Itu hancur sama pelek-pelek. Iya. Akhirnya apa? Akang, Teh Indah, sama RT nyari. Yang nyupirin ininya. Kang Toyib tetap standby di dalam terus, dia nggak mau keluar. Sama si pelaku pesugihan. Cari. Ada sekitar 1 jam kita dapat di ini tukang tambal helai, kita bayarin, kita beli dua-duanya itu, langsung buru-buru kita pasang. Kita kejar waktu ini. Itu masang Kang Toyib masih di dalam, Kang. Itu masih di dalam sama Enggak ini. keluar. Nggak diperbolehkan sama Kang Toyib. Ada yang Ini keluar. orang ada yang keluar dari mobil yang ditaikin Kang Toyib. Iya. Karena kan si pelaku sama istrinya ini nih, Iya. dua itu nggak keluar. Terpaksa kita ganti sama RT. Akang, RT, RW sama adanya lurah. Setelah diganti, udah buru-buru. Kalau kayak begini Pak, kita buru-buru kejar target. Siap. Tapi nanti dulu, Kang. Ini Akang berangkat jam berapa? Kok ada pocong? Kalau siang nggak mungkin dong. Ini Akang berangkat karena selesai ngobrol itu Iya. habis maghrib. Habis Selesai maghrib, ngobrol. Apa? Iya, ngobrol itu kita habis maghrib. Hmm. Setelah kita sholat, langsung sholat maghrib dulu. Setelah sholat maghrib, kita berangkat. Iya. Sebelum sholat isya. Sebelum sholat. Namanya setengah perjalanan itu kita menuju dari rumah Kang Toyib menuju rumahnya aja itu ada 2 jam setengah. 2 jam setengah. Iya. Itu kan posisi udah malam. Bingungnya itu di sini. Pantesan kata Kang ini kok supirnya Teh Indah kok jadi pucat banget Selama di jalan. selama di jalan itu. Iya. Karena kan Akang posisi duduk di depan itu. Iya. Kenapa Akang nggak bisa ngelihat supirnya Teh Indah sama Teh Indah yang lihat? Iya. Sementara kan Akang ngontrol terus nih. Iya. Dari si mobil ini, si pelaku ini. Karena kan posisi kan ada di tengah. Iya. Wih, kata dia, waduh, itu keringet itu dan itu di jalan itu Panas dingin lah. panas dingin. Karena Akang nggak mau nanya, karena Akang lagi ada ususan kan udah ditugasin sama Kang Toyib. Setelah ganti ban kita buru-buru dah, but habis-habisan. Setelah sampai rumahnya, mau masuk ke gerbang, astagfirullah. Pantesan nih si pelaku pengen buru-buru keluar dulu dia. Jadi dia yang ngebuka gerbang dulu. Setelah diiniin, ntar tolong jangan pada keluar dulu, saya dulu. Dia ngebuka tuh, di bawah gerbang itu nyatanya ada papan kecil segini. Iya. Dia buka, diambil sama dia, langsung buru-buru dari kantongnya. Papan segini, kan? Iya, itu pas di bawah gerbang itu. Jadi kan gerbang itu kan gede. Iya. Ada 2, ditarik sama dia langsung diambil. Di sini. Langsung tuh Akang nggak tahu bahwa ini yang ngejar ini pembantu. Di belakang tiba-tiba ada orang gitu. Ada orang pembantunya ini di sini. Oh Bi, udah buru-buru masuk. Kalau Bibi, Akang ditahan masih di sini. Setelah dia ngambil itunya, langsung pada turun semua. Pas turun, baru turun dari mobil mau masuk gerbang, itu seturutnya jalan dari gerbang menuju pintu. Iya. Itu pocong semua dah. Ngeliat semua. RT, RW segala itu ada di belakang semua. Tadinya di tengah. Berapa jumlah, Kang? Itu mungkin banyak kali dah. Banyak ya. Itu pokoknya masa turutnya jalan itu kayak pagar dah. Itu turutnya jalan itu kayak pagar. Menghadang gitu. Itu benar-benar ngehadang. Langsung si pelaksana pesugihan ini, karena kan tadi kan duduk berdiri itu kan samping-sampingan sama Iya. dia maju. Yang tadi diambil sama dia
dikeluarin sama dia, dipegang, itu minggir semua, itu minggir semua pocong. Tapi Akang tahu apa itu, Kang? Mungkin kalau kata Akang, mungkin ini dari rambut si mayat pesugihan yang dia laksanain. Mungkin Kalau iya, Akang curiganya. Curiganya. Iya. Ada itu pocong nurut semua. Buru-buru masuk. Iya. Langsung dah. Tutup pintu buru-buru, buka sedikit, tutup pintu. Yang di kamar itu tutupin semua. Karena alhamdulillah lampu di rumahnya udah diganti semua. Baru dah kita duduk. Pak, mau minum apa, kata pembantunya itu kan. Iya. Karena kan ini kan remang-remang rumah gede banget itu. Itu rumah gede banget. Udah bikinin kopi aja. Teh Indah doang cuma nunjukin minta teh manis. Dibikinlah nih sama pembantunya. Dibuatkan sama pembantunya, dibawa. Mau disuguhin ke kita kan. Iya. Untuk kita minum dulu kan, istirahat dulu karena perjalanan itu jauh. Baru mau ditaruh, baru mau nempel ke keramiknya, itu hancur. Itu gelas itu hancur semua. Itu semua hancur. Masih dipegang gitu, Kang? Masih dipegang, baru mau ditaruh. Itu hancur abrak-abrakan itu. Itu pada mental, pecah-pecahan beling itu. Iya. Kang Toib santai aja. Din, khususan. Baru Akang khususan dulu. Bikin lagi nih, disuruh majikan si perempuan. Pergi lagi ke dapur, dia bikin lagi. Setelah bikin, mau ditaruh lagi di situ, itu sama nampan-nampannya kedua kali. Hancurnya itu. Itu nampan plastik. Ini, waduh, Itu hancur semua. parah banget ya, Kang ya. Itu si pembantunya ini udah panas dingin udah Iya. megang gini ya. Itu sisa pecah-pecahannya doang di tangan dia itu, nampannya itu. Itu gelas udah cekak-cekan mental kemana-mana. Mental mencelat kemana-mana itu. Bi, jangan takut. Kata siapa? Kata si pelaksana pesugihan itu. Bikin lagi. Udah bikin lagi. Bikin lagi di sini si pembantu itu. Ketiga kalinya sampai kompor meledak. Itu belum dibikin, baru apa tuh namanya, disebutnya ngerebus air. Iya. Itu meledak, apinya itu gedenya kayak apa? Baru itu bibinya takut. Langsung dia dari dapur, Iya. itu loncat langsung ngerangkul majikan yang perempuannya itu. Istri si pelaksana pesugihan itu. Tapi apinya mah hilang gitu, Kang? Langsung hilang itu. Meledak loh. Meledak doang kan, itu api gede tiba sekali doang. Itu sekali doang. Sini. Bu, tolong Bu. Saya udah nggak mau Bu, saya mau pulang Bu. Udah bibi di sini aja dulu. Tenang aja dulu. Tenang aja udah dulu. Udah kalau kayak begini. Udah kita masuk dah. Setelah kita masuk di sini. Siapin semua. Ikat di badan anaknya. Ini masuk kemana nih, Kang, maksudnya? Masuk ke kamar. Kamar khususan yang ditempatin sama anaknya. Sama anak perempuan. Iya. Masuk ke kamar semua. Ini Akang di tengah. Ini istrinya di depan, istrinya ini anaknya udah diikat sama kita kan, dari pinggang ini kan diikat nih sama benang 7 warna. Jadi ujungnya ini dipegang begini sama si istrinya itu, sama si emaknya. Ini posisi Kang Toib di samping Akang, di samping sini posisi pelaksana pesugihan itu. Samping kanan Kang Toib pelaksana pesugihan. Iya. Akang jadi pas di tengah-tengah itu. Udah mulai. Ini semua baca Yasin. Oh, Yasin. Yasin semua. Di sini. Yang nggak hafal karena masih kelihatan pan di sini kan. Jadi RT segala dikasih Yasin kecil. Teh Indah kan karena udah hafal kan gitu, udah hafal. Ini udah semua baca Yasin. Kang Toib doang yang nggak baca Yasin, dia khususan banget hadarat segala. Pertengahan hadarat di sini. Udah nggak beres itu. Oh, udah nggak beres. Wah, nasnya minta ampun. Di sini. Kata RT di sini bisik sama Teh Indah. Karena kan ini kan posisi Akang di sini, di tengah nih. Iya. Ini kan istrinya. Iya. Di sini nih, di samping Akang, antara Akang sama istrinya si ini, ada siapa? Ada Teh Indah kan di sini. Iya. Jadi RT ngedeket nih ke sini nih, ke Teh Indah. Iya. Oh, jadi ini Akang, ini Iya. istrinya, ini Teh Indah. Iya. Sini belakangnya. Nah, di belakangnya Teh Indah itu RT. Iya. Di sini. Setelah ngelaksanain seperti itu, pertengahan hadarat udah goyang nih rumah. Itu kayak ibaratkan apa itu ya?
di sini astagfirullah astagfirullah, Akang udah istighfar terus ya. Gempa gitu. Udah kayak gempa itu. Pas ngelihat anaknya ini, karena kan udah ditutup matanya kan. Oh, Udah awal ditutup dulu. ditutup lah matanya. Terus Kenapa ditutup di sini? Yang dia khawatirin nih anak ngeliat, karena kan yang diincar ini kan anak ini kan, takut lari gitu. takut lari doangan, sehingga hanya telinganya kita sumbat sama kapas itu kan, bener-bener kita tekan itu telinganya. Oh, telinga, mata, Telinga, mata, perut ini. perut yang diikat. Iya, di sini. Yang dia akan khawatirin kalau nggak diikat ini anak pasti lari. Namanya anak baru sekolah SD kelas 6. Pasti. Oh yakin, Yakin lari. karena saking takut ya Pak. Iya. Sehingga udah ini, pas Akang mau pegang si bedang ini ya, langsung itu Akang kayak dibopong kan. Itu kayak Akang kayak dibopong itu. Gua angkat, gua langsung dilemparin ke ini Akang, ke pintu depan. Wah, arah dari kamar ke pintu depan itu minimal itu ada 8 meter 9 meter dari kamar itu. Nih Akang inget aja kerasnya yang di sini nih, karena hantam kusen itu. Wah, aduh kata Akang, Masya Allah, dak, udah kerasa sakit. Akang inget Kang Tohib no, di dalam. Wah, kalau gua nggak buru-buru nih, pas Akang lari, si RT ngejerit, manggil Akang, Kang, monyet di belakang. Monyet itu, dan itu segedenya itu mungkin Akang melewat sama dia, gedean dia. Itu gedean dia. Jadi ini kondisi Akang dilempar, ini ngelewatin orang-orang yang di belakang Akang berarti. Itu lewat. Orang ini mah bukan mental, Iya. diangkat dilemparin ini. Itu mereka ngelihat Akang. Melihat, yang jelas makan RT, RW, adanya lurah sama supirnya tak indah. Panik lah pasti. Ya gimana nggak panik? Langsung nengok berarti gitu. Orang pintu aja, pintu kusen di sini, itu sampai ini, sampai apa tuh namanya, goyang itu, sampai miring itu. Itu bawahnya itu hancur, bawah pondasinya itu. Itu RT, untung RT itu manggil, Teriak ya. Kang, awas monyet hitam. Langsung Akang nengok, langsung udah pukbak aja kan di situ. Bukbak itu. Itu ngadu udah, nah, disebutnya udah ngadu. Sebutnya. Iya udah disebutnya lah. Door to door aja udah berdua udah. Bak bik itu. Aduh kata. RT udah mundur udah bener. Enggak ada yang nolongin Akang. Boro-boro mau ada yang nolongin. Orang RT RW kumisnya masa gue apa itu buah. Namanya Akang berantem. Itu total berantem. Tapi Akang panik berarti. Kang Toyib gitu. Itu Akang dia dalam hati Akang bukan ngekhawatirin diri Akang, Kang Toyib di dalam. Karena dia lagi sendirian, makanya serangan ini nggak bakalan 1-2. Lawannya Kuncen soalnya. Kuncen pesugihan. Iya. Ini lebih bahaya daripada kita ngelawan santet. Iya. Di sini. Alhamdulillahnya pas Akang baca hijab yang dari guru, alhamdulillah pas Akang tekuk begini sebut Allahu Akbar, karena dadanya langsung mental sampai pintu itu jebol. Hancur. Pintu depan itu jebol. Hancur banget, jebol, copot itu. Copot, buru-buru Akang lari ngejar Kang Toyib. Pas ngelihat Kang Toyib di dalam, pocong di sono udah nongol aja. Itu ilernya iler api. Itu udah berhadapan itu. Iya, udah dia apa tuh disebutnya udah depan-depan. Jauh tapi Kang jaraknya. Enggak. Kang Toyib duduk di sini. Iya. Itu pocong di situ. 1 meter. Lebih. Enggak, maksudnya jarak 1 meter. Oh, lebih kayaknya 1 lebih. meter. 1 meter lebih lah. Iya. Itu berdirinya, itu dia nongolin pala doang jadi miring begini. Astaga. Ini mukanya pada sama Kang Toyib. Yo. Itu jarak 1 meter. Itu ilernya dah. Jadi dia miring, itu ilernya ini nih. Api nyambar ke Kang Toyib. Miring gini Kang. Miring begini nih. Itu si pocong itu. Gede Karena banget. itu saking tingginya itu pocong dan. Kalau menurut Akang itu ada 1 tiang listrik itu. Tinggi. Itu tingginya itu. Warnanya apa? Itu merah, bener-bener merah itu. Nyala gitu. Sampai ke kain-kainnya itu merah. Apalagi mukanya udah jangan diomong. Merah api gitu. Merah api. Merah api itu. Ganas sangat ya. Yang Akang khawatirin ilernya ini takutnya nempel ke Kang Toyib, karena bener-bener jelas ini mah ilernya iler api. Si istri pelaksana pesugihan ini aja udah gak mau ngelihat.
Merem gitu. Udah merem. Akang ngelirik ke Kang Toyib, udah darah semua di sini. Itu bener, dan ini di sini Kang Toyib batuk darah. Gue itu darah semua di sini. Pas Akang mau duduk, satu ngelihat si istri pelaksana pesugihan ini, kedua Akang ngelihat Kang Toyib. Lihatnya mau dua-duanya Akang pegang. Pas Kang Toyib ngebisik, jangan pegang, Din, jangan pegang.